Sekali lagi selamat datang dalam video pembelajaran Mr. Fendi. Hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana caranya kita membuat suatu iklan di dalam perusahaan kita untuk produk-produk yang kita bawakan nantinya. Nah, saya akan mengambil dari 3 sumber referensi buku yang akan saya bahas pada video pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengembangkan suatu program yang sangat menarik, membuat program iklan baik secara online maupun juga secara offline. Kita akan saksikan dari video pembelajaran kita hari ini ya. Kalau begitu, apa itu iklan? Bagaimana cara kita mengembangkan dan juga cara mengelola program iklan yang baik? Jadi iklan itu apa? Iklan itu adalah segala bentuk presentasi non pribadi dan juga promosi serta gagasan barang maupun juga jasa yang kita akan berikan oleh sponsor, tentunya harus apa? Harus dibayar. Itu adalah iklan. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan, mengelola? Yang pertama, kita harus ada 5 keputusan di dalam mengembangkan program iklan sebelum kita membuat iklan, yang dikenal dengan sebutan 5M. Apa saja? Yang pertama, M itu mission ya. Mission, apa sih tujuan dari iklan yang kita buat nantinya? Apa sih tujuannya? Kita harus tahu dulu, kita harus pahami betul apa yang menjadi rencana dari tujuan dari iklan tersebut. Yang kedua, money. Yang kedua, money. Seberapa banyak budget ya yang bisa kita keluarkan, yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah message, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, yang ingin disampaikan kepada konsumen. Nah, kita harus tulis betul pesan apa saja yang ingin diketahui oleh orang lain. Yang keempat, media apa saja ya, media apa saja yang digunakan yang untuk menyampaikan pesan atau iklan yang kita berikan kepada konsumen. Yang terakhir, measurement ya, bagaimana cara hasilnya harus kita evaluasi, seperti apakah hasilnya dari iklan tersebut. Kita harus pahami 5 keputusan ini sebelum kita lanjut gitu ya. Kita harus tahu dulu tujuan iklan itu apa sih. Yang pertama ada tujuan iklan. Yang pertama adalah iklan yang informatif. Tujuan yang pertama adalah iklan informatif ya. Iklan informatif itu untuk apa? Menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk yang kita buat ya, tentang produk baru atau ciri-ciri produk yang baru yang sudah ada. Jadi kita untuk menciptakan kesadaran, ada loh ya, informatif ya, kesadaran dan pengetahuan tentang produk baru. Oh, ada produk baru dari PT ini gitu ya. Nah, itu informasi. Yang kedua adalah iklan persuasif ya, persuasif ya. Untuk apa? Menciptakan kesukaan supaya orang tuh tertarik gitu ya, tambah suka, tambah cinta, preferensi ya, tambah yakin ya, bisa yakin akan produk yang kita hasilkan, produk yang kita jual gitu ya, membeli suatu produk dan juga jasa. Jadi menciptakan persuasif gitu ya, supaya orang terus tambah yakin, tambah tertarik, tambah suka gitu dengan produk kita. Yang ketiga, iklan itu sebagai pengingat ya, untuk selalu merangsang pembelian produk yang ada ya, jasa-jasa yang kita tawarkan kembali diingatkan kembali, mengingat gitu ya, merangsang kembali untuk bisa beli lagi gitu ya, padahal udah lama nggak beli ya, kemudian iklan itu muncul, gara-gara iklan itu kita tambah pengen beli sesuatu ya. Kita pernah lihat, kalau kita lihat di Instagram gitu ya, kita lihat di YouTube gitu ya, ketika sesuatu ada iklan gitu ya, makanan atau minuman gitu ya, jadi kepengen kita ya, jadi kepengen kita untuk beli makanan tersebut, kita akhirnya pesan di online ya. Akhirnya kita iklan itu bermanfaat untuk apa? Sebagai mengingatkan kita ya kembali. Dan yang terakhir sebagai penguatan ya, untuk meyakinkan kembali pembeli bahwa mereka telah melakukan pilihan tepat ya. Tadi persuasif sama gitu ya, tapi berbedanya ada penguatan, lebih diyakinkan kembali bahwa mereka benar, kamu beli produk ini paling tepat, produk ini is the best, nomor 1 gitu ya. Yakinkan mereka, oh mereka nggak salah pilih loh gitu ya. Makanya iklannya banyak bilang jangan salah pilih gitu ya. Nah, itu sekali sebagai penguatan ya. Iklan itu sebagai tujuan, kita harus tahu ada 4 tujuan ya yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, kalau begitu apa itu promosi? Promosi itu adalah menarik orang baru untuk mencoba produk-produk baru. Ada orang yang belum tahu nih, kita promosikan. Yang menarik orang-orang baru untuk apa? Mencoba. Ayo kita coba. Bagaimana cara promosi ya? Itu untuk tujuan untuk apa? Meningkatkan volume penjualan. Ada promosi yang dilakukan, itu promosi disebut dengan konsumen, promosi konsumen. Kita bisa kasih sampel ya, promosi konsumen, kita kasih sampel pada orang yang langsung ya, usernya. Kupon, kita kasih voucher ya, kita kasih tawaran kembali, uang kembali ya, kasih potongan harga langsung untuk berhubungan dengan konsumen. Cindera mata, kasih hadiah, kasih aksesoris, kasih hadiah ya, pengujian gratis, garansi, perpanjangan di tempat pembelian. Oh, banyak ya, banyak macam promosi yang bisa kita lakukan ya, langsung pada end user kita. Ini disebut dengan promosi konsumen. Ini disebut dengan promosi perdagangan, yaitu potongan harga, biasa dengan B2B ya, business to business gitu ya. PT dengan PT dikasih langsung potongan harga yang besar, dana iklan atau pajangan atau barang gratis gitu ya. Nah,
disebut dengan promosi perdagangan. Yang ketiga ada promosi bisnis dan juga tenaga penjualan. Nah, biasanya itu ada pameran ya. Biasa kalau di mall-mall ada pameran, ada stand-stand, booth-booth ya, yang biasa perusahaan-perusahaan mempromosikan. Nah, itu ada promosi bisnis dan tenaga penjualan. Ada kontes ya. Kadang-kadang kalau misalkan kamu ada kontes ini gitu ya, ada lomba lari, lomba naik sepeda gitu kan, itu kontes gitu ya. Nah, itu biasanya untuk mempromosikan bisnis dan juga tenaga penjualan, dan iklan khusus kadang-kala juga sebagai promosi ya. Nah, kalau begitu what to say ya, kampanye. Jadi kampanye iklan yang efektif biasanya merupakan kampanye yang didasarkan apa? Satu tema ya, ada tema khusus ya, pusat ya, yang menjadi titik utama yang menjadi penyusunan naskah-naskah perancangan pesan-pesan iklan yang bakal kita sampaikan kepada konsumen. Dalam bahasa lain itu apa sih tema ini dikenal dengan what to say? Apa sih yang ingin dikatakan gitu ya? Sebuah iklan atau apa yang ingin kita komunikasikan, kita sampaikan deh pada konsumen. What to say gitu ya. Dalam prakteknya beberapa strategi what to say itu sering digunakan adalah yang pertama untuk produk ya, produk benefit, keuntungan produknya. Yang kedua adalah untuk feature orientasinya ya, untuk manfaat apa sih fitur-fiturnya yang bakal dipakai gitu ya. Nah, yang kedua adalah brand image ya. Biasanya brand image tuh untuk apa ya? Untuk mengingatkan kembali ya dalam kita gitu ya. Apa istilahnya, tanda kutip, tanda mencuci otak ya, mencuci otak konsumen gitu ya, bahwa yang terbaik adalah produk saya, yang terbaik adalah produk saya. Nah, itu sebagai brand image ya. Yang ketiga sebagai problem or opportunity oriented, sebagai apa? Masalah, pecahan masalah ataupun juga sebagai peluang-peluang bisnis ya kan. Yang keempat adalah competitive positioning orientasi, bagaimana dia memposisikan gitu ya keuntungan kompetitifnya ya, sebagai keuntungan kompetitifnya. Jadi ada 4 prakteknya strategi what to say yang bisa kita lakukan, yang sering kita gunakan. Nah, bagaimana cara kita membuat suatu pesan, merumuskan suatu pesan? Yang pertama, apa sih yang akan kita sampaikan dulu? Kita harus tahu isinya dulu. Apa sih yang ingin kita sampaikan? Pesannya apa? Isinya. Ya. Yang kedua, bagaimana cara mengatakan secara logis? Kita pikirkan struktur pesannya. Dan dalam bahasa Indonesia ya, kita selalu belajar struktur bahasa, struktur pesannya. Kita harus perhatikan. Yang ketiga, bagaimana mengatakannya secara simbolis. Ya, formatnya seperti apa? Di strukturnya seperti apa? Sekarang formatnya ya. Formatnya ada percakapan dengan A dengan B gitu ya. Formatnya seperti apa? Yang keempat, siapa yang akan menyampaikan? Nah, ini penting. Siapa pembawa pesannya? Nah, orang cenderung orang memilih orang yang tepat sehingga orang itu menjadi influencer ya. Produknya itu semakin dikenal oleh masyarakat. Kenapa? Karena si influencernya, siapa yang ngomong gitu ya, siapa yang membawa pesannya, itu menjadi kunci utamanya ya, yang menyampaikannya. Jadi isi pesan itu umumnya memuat suatu bujukan, ayo beli produk saya ya, bersifat rasional ya, emosional ya, main hati gitu ya, moral. Makanya kenapa iklan-iklan itu membuat hati kita panas, hati kita pengen banget nih beli makanan ini, pengen banget nih, enak banget tuh gitu ya. Karena isi pesannya itu berhubungan dengan itu ya, memainkan emosional kita, memainkan pikiran kita, rasional kita gitu ya, memainkan moral ya gitu ya. Jadi struktur pesan itu adalah struktur ya, penyampaiannya ya. Dalam penyampaian pesan itu dapat dilihat 2. Yang pertama argumennya, dan juga bagaimana menarik suatu kesimpulannya ya. Bagaimana pendapat argumennya, dan juga menarik kesimpulan seperti apa sih strukturnya ya. Mengatakannya secara logis gitu ya. Jadi bisa logis gitu ya, penarikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ayo kita beli lagi produk saya gitu ya. Nah, itu secara kesimpulan struktur pesannya. Nah, ini kita lihat ya, banyak sekali kalau lihat dalam sebuah koran ya kan. Ini kamu lihat di dalam iklan, dapat uang kembali 10% belanja terus hanya dalam 3 hari. Itu tuh isi pesan ya. Ada strukturnya, struktur pesannya juga ya. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ini contohnya gebiar tahapan BCA ya. Siapa menang? Mewahnya Lexus ya kan. Nah, ini dia. Itu pesan yang sederhana. Atau ini ya, belanja melimpah super murah ya kan. Nah, itu ada isi pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang. Ini banyak sekali contoh iklan-iklan yang dipasang dalam media massa ya, dalam koran ya. Iklan khusus peta mudik itu juga ada nih di peta khusus mudik, ada iklan-iklan yang dipasang di sini gitu ya. Tapi tentu harus tepat sasaran ya, jangan ngasal aja. Maksudnya peta mudik tapi baju misalkan ya, promosinya tentang baju. Nah, itu salah ya. Lebih baik kalau misalkan berhubungan dengan mudik gitu ya, otomotif dan segala macam ya. Kemudian di iklan Kompas juga sama gitu ya. Nah, ini ya, telepon rumah yang sempurna ini juga sama. Ini semua bentuk-bentuk iklan. Nah,
Kita bagaimana cara kita berlatih soal membuat iklan? Yang pertama, tentukan suatu produk yang tepat. Ya, tentukan satu produk ya, yang tepat menggunakan media cetak sebagai media utamanya. Ya, kita anggaplah media massa yang bentuknya fisik ya, koran ya, tabloid atau majalah. Kemudian yang kedua, tentukan target audiensnya. Siapa target audiensnya? Yang ketiga, tujuan medianya apa? Ya, tadi ya. Yang keempat, tentukan strateginya, kemudian pilihan medianya, bahkan kita tentukan jadwalnya dan membuat iklannya, jadwalnya kita bikin ya. Latihan ya dalam misalkan splash colon ya, produk splash colon itu baru akan diluncurkan, ditargetkan kepada apa? Remaja putri SMA ya, remaja putri SMA, mahasiswa yang aktif dan ingin selalu tampil menarik dan modis memperhatikan lingkungan sekitar. Kompetitornya siapa? Yaitu Putri dan Belia ya, splash colon yang sudah lama hadir di pasar ya. Kemudian target audiensnya siapa? Tadi sudah dijelaskan, 15 sampai 21, ABG, ABC kelas ya, di kota-kota besar, pelajar SMA, mahasiswa, aktif yang bergaul, organisasi, yang suka penampilan ya, ramah lingkungan dan segala macam. Tujuan medianya apa? Kita harus tahu tujuan media, mencapai apa? Awareness, supaya orang tuh lebih aware ya. 80% dari target remaja putri, orang tuh tahu, lebih aware tentang kondisi badannya gitu ya. ABC kelas di kota-kota besar mempengaruhi target untuk mencoba produk baru yang beralih dari produk-produk yang lama sudah digunakan orang-orang lain ya. Nah, strategi media bagaimana? Yang pertama, dia menggunakan majalah, tentu majalah remaja putri sebagai media utama. Ya, muncul di sebuah majalah remaja putri yang saat itu launching gitu ya, produk-produk baru ya, menggunakan halaman utama tentunya ya. Bentuknya kreatif, iklan harus dapat impact yang besar ya, harus nih. Jadi sebulan setelah launching muncul dengan halaman biasa di setiap majalah tersebut. Jika budgetnya terbatas, kita bikin jadwal, diatur secara bergantian, nggak harus setiap bulan muncul, setiap bulan nggak usah, dibikin jadwal aja. Diutamakan harus muncul di media yang paling tinggi pembacanya untuk mempertahankan awareness ya, paling tinggi. Kapan? Medianya siapa, medianya apa, medianya ya yang kita gunakan. Media utama contohnya pemilihan media ya, majalah Gadis, majalah Aneka, Kawanku, Google, itu semua majalah-majalah perempuan ya, putri. Majalah pendukung yang lain, Seventeen, Cosmogirl, Beagle, Teen, Olga, Sister, Perfect, dan Ouch ya. Nah, itu banyak macam-macam media. Nah, schedule, bagaimana cara kita buat jadwal ya. Jadi untuk majalah bulanan itu muncul setiap bulanan, selama 3 bulan berturut-turut ya, Januari, Februari, Maret. Ya, untuk majalah mingguan muncul setiap 2 minggu ya. Bagi majalah utama setiap minggu tuh keluar ya, dan 2 kali seminggu ya, 2 kali seminggu untuk majalah pendukung ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, jadi kita bikin tugas latihan ya. Coba cari 2 iklan deh yang gampang, yang cetak ya, yang produknya saling bersaing. Kemudian kita download 2 iklan televisi yang produknya bersaing. Mungkin bisa kamu download dari YouTube ya. Silakan gitu kan. Tentukan dan jelaskan secara detail perbedaan apa sih iklan produk yang saling berkompetisi tersebut. Ingat, saling bersaing gitu ya. Ya, terkait dengan apa ide iklannya ya, isi dan struktur pesannya seperti apa, strategi kreatif pesannya itu seperti apa sih. Nah, kalian coba nanti kita jelaskan sama-sama, kita berlatih gitu ya. Contoh apapun produk yang saling berkompetisi ya, contohnya misalkan mie instan gitu ya, banyak produk-produk mie instan yang saling berkompetisi. Misalkan apa, air mineral, banyak sekali ya produk-produk yang saling berkompetisi ya. Minuman kesehatan juga sama, silakan kalian cari produk 2 iklan ya yang saling berkompetisi, yang saling bersaing. Oke, mudah-mudahan video pembelajaran kita yang sederhana ini bisa bermanfaat buat kita, bagaimana caranya kita membuat suatu iklan yang menarik, dan tentu ada tahapan-tahapannya, yaitu 5M ya. Perhatikan baik-baik cara mengerjakannya. Oke, mudah-mudahan kita akan saksikan lagi video pembelajaran berikutnya. Salam entrepreneur.